Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 44. Teksnya dari ayat 1 sampai 8 dan sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Ketika Tuhan memulihkan Israel, mereka tumbuh subur seperti pohon gandalusa di tepi sungai. Dan ada yang mengaku dirinya, aku kepunyaan Tuhan. Dan ada yang akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Itu juga janjinya tentang dipulihkan. Paragraf yang kedua, ayat 6 sampai 8. Tuhan berkata, Aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan membentuk Israel sejak dari kandungan dan yang menolong. Ia memanggil Israel dengan nama umat pilihanku yang kukasihi, dan janji akan mencurahkan air ke tanah yang kering, akan memberikan kuasanya kepada keturunan mereka, sehingga pada saat mereka tumbuh subur seperti pohon gandarusa di tepi sungai, ada yang mengaku dirinya, aku kepunyaan Tuhan, dan ada yang akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Juga Tuhan berkata, Aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada Allah lain yang bisa melamarkan masa depan sejak permulaan sampai akhir zaman. Dan ia berkata, kamulah saksi-saksiku. Kita harus saksikan yang tidak ada Allah lain selain Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memanggil Israel dengan nama umat pilihanku yang kukasihi. Kedua, ia membentuk Israel sejak dari kandungan dan yang menolong. Ketiga, ia janji akan mencurahkan air ke tanah yang kering, akan memberikan kuasanya kepada keturunan mereka. Keempat, Tuhan berkata, Aku Allah yang Maha Esa, yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada Allah lain yang bisa melamarkan masa depan sejak permulaan sampai akhir zaman. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Israel adalah umat pilihannya yang ia kasihi. Sekalipun mereka begitu berbuat dosa, namun tetap Tuhan berkata, merekalah umat pilihanku. Kedua, pada saat mereka tumbuh subur seperti pohon gandarusa di tepi sungai, ada yang mengaku dirinya, aku kepunyaan Tuhan. Dan ada yang akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Itu mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketiga, kita harus saksikan yang tidak ada Allah lain selain Tuhan. Aplikasinya. Pertama, mengaku bahwa kita adalah anak pilihannya yang ia kasihi. Dan aku kepunyaan Tuhan. Harus mengakunya tentang itu. Kedua, saksikan Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Allah lain selain Tuhan. Ketiga, menjadi air kepada orang yang haus dan menjadi kekuatan bagi orang-orang perlu pertolongan di dalam kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan sudah janjinya kepada kita akan menjadi air, akan mencurahkan air di tanah kering. Dan ia akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita juga harus menjadi kepada orang-orang yang perlu pertolongannya. Jadi, PR praktiknya, saksikan Tuhan yang Maha Esa dan menolong orang-orang dengan kekuatannya supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga, selama melayani dan memberitakan Injil, demikian itu. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.